Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada kesempatan kali ini kita masih belajar jarak jauh. Meskipun demikian tidak mengurangi semangat kita walaupun tidak tatap muka. Baik, kita mulai. Materi kita hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang bagaimana cara menentukan suku KN dari pola bilangan yang diketahui. Nah, pola bilangan ini ada beda yang sama pada tingkat 1 dan ada juga bedanya sama pada tingkat yang kedua. Nah, bagaimana cara kita menentukan suku KN-nya? Nah, ini nanti kita akan membahas dua contoh minimal, baik yang bedanya sama pada tingkat 1 dan beda yang sama pada tingkat kedua. Untuk contoh yang pertama, jika ada angka 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, pertanyaannya tentukan suku ke-10. Nah, untuk menentukan suku ke-10 ya, kita harus tahu dulu apa rumus suku KN-nya. Nah, untuk menentukan rumus suku KN-nya, kita harus lihat apakah bedanya ini sama pada tingkat 1 atau tingkat 2. Kita perhatikan ya. Dari 2 ke 5, 5 ke 8, 8 ke 11. Ini bedanya adalah 3. Ya. Nah, ini bedanya adalah 3. Jadi, di sini ini merupakan beda yang sama pada tingkat 1. Ya, beda yang sama di tingkat 1. Jadi, jika beda sama pada tingkat 1, maka kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Ya, kita akan menentukan rumus suku KN-nya terlebih dahulu, UN. Nah, A ya, kita peroleh dari angka ini. Nih, ini adalah A-nya. Sama dengan 2. A sama dengan U1. Ya, suku pertama. Berarti ini 2. Kemudian B sama dengan beda. Bedanya adalah 3. Ya, bedanya itu 3, bedanya pun sama. Nah, tinggal kita ganti A dan B yang ada di rumus ini. Oke, kita ganti A-nya 2 ditambah N kurang 1 dikali 3. Berarti UN sama dengan 2 ditambah 2 ini tambah ini kita kalikan ya, kita kalikan yang di dalam kurung ini. 3 dikali N, 3N, lalu 3 kali min 1. Ini min 3. Sehingga UN sama dengan 2 kurang dengan 3. Jangan 2 tambah 3N. Ini tidak bisa dijumlahkan karena tidak sejenis. Yang satu pakai N, yang satu tidak pakai N. Jadi tidak boleh dijumlahkan. Jumlahkanlah yang sejenis. Berarti 2 dengan min 3. 2 kurang 3 artinya min 1 tambah 3N. Atau 3N kurang 1. Jadi rumus suku KN-nya adalah 3N kurang 1. Lalu berapa U10-nya atau suku ke-10? Sehingga kita tinggal mengganti N sama dengan 10 ya, UN U10 berarti N sama dengan 10. Kita ganti N yang di sini dengan 10. Ini artinya 3 kali 10 kurang 1. 3 kali 10, 30 kurang 1. 30 kurang 1 hasilnya adalah 29.
9. Jadi suku ke-10-nya adalah 29. Seperti itu. Kita lihat contoh yang kedua. Jika ada bilangan-bilangan 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Ya. Berapakah suku ke-8 dari bilangan-bilangan ini? Nah, kita ingin menentukan suku ke-8, ya, kita harus tahu dulu rumus suku Kn-nya. Nah, untuk menentukan suku Kn-nya, kita harus cek apakah bedanya sama di tingkat pertama atau tingkat 1 atau bedanya sama di tingkat yang kedua. Kita lihat. 2 ke 6, beda itu sama dengan selisih ya. Berarti 2 ke 6, tentu selisihnya adalah 4. Nah, itu bedanya, beda 4. 6 ke 12, ini selisihnya adalah 6. 12 ke 20, ini selisihnya adalah 8. Nah, apakah bedanya sama di tingkat pertama? Ya, ini tingkat pertama. Tentu tidak ya, karena ini 4, 6, 8 tidak sama. Berarti kita cek lagi. 4 ke 6, ini bedanya adalah 2. 6 ke 8, ini juga 2. Artinya apa? Bedanya sama pada tingkat kedua. Nah, apa rumus suku Kn pada beda yang sama di tingkat kedua? Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. UN ya, sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B ditambah N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali C dibagi dengan 2. Nah, ini adalah rumus suku Kn untuk beda yang sama pada tingkat kedua. Nah, yang mana A, B, dan C? Kita perhatikan ya. Kita lihat A kita peroleh dari suku pertama. Ini adalah A. Kemudian B, beda ya, angka pertama, bilangan pertama pada tingkatan pertama ini. Suku pertama pada tingkat pertama. Ini B. Nah, kemudian C, nah ini adalah C. Oke. Jika sudah tahu mana A, B, dan C, maka kita tinggal mensubstitusi atau mengganti A, B, dan C dalam rumus ini. Sehingga UN, suku Kn-nya atau rumus suku Kn-nya adalah A-nya tadi 2, N kurang 1, B-nya adalah 4, ya, N kurang 1 di atas nih, N kurang 1 kali N kurang 2 dikali C, 2 dibagi dengan 2. Oke, kita lanjut ya. 2 ini kita turunkan dulu, kita proses perkaliannya. 4 N kurang 1 kali 4, artinya bukan N saja yang kita kalikan 4 tetapi min 1 juga. Berarti kita kalikan 4 kali N, 4N, 4 kali min 1, min 4 ditambah. Nah, kita perhatikan ini. Ini artinya N kurang 1 kali N kurang 2 kali 2 dibagi 2. Nah, jika perkalian semua di atasnya atau pembilangnya ini boleh kita coret. Nah, sehingga hasilnya N kurang 1 dikali N kurang 2. Oke, kita lanjut. 2 seperti contoh yang pertama ya. Jika tidak sejenis jangan dijumlahkan. Yang sejenis itu yang dijumlahkan atau dikurangkan. 2 kurang 4 berarti min 2 tambah 4N. Tambah. Nah, ini perkalian N kurang 1 kali N kurang 2. Perhatikan. N dikali N terlebih dahulu. Ini N kuadrat. Kemudian N kita kalikan dengan min 2. Min 2
Lalu min 1 kali n, min n. Lalu min 1 kali min 2 positif 2 ya. Min kali min plus 1 kali 2, 2. Sama dengan kita jumlahkan yang sejenis. Kita lihat n kuadrat cuman berdiri sendiri, tidak ada kawannya, maka itu yang dulu kita tulis n kuadrat. Kita lihat yang ada n, 4n min 2n min n, berarti 4n dikurang 2n, berarti 4 kurang 2, 2 kurang 1 ya, ini adalah negatif 1. 2 kurang 1, 1, berarti tambah 1n atau tambah n saja boleh juga. Kemudian min 2 ditambah 2 habis 0, tidak perlu kita tuliskan. Hasilnya adalah n kuadrat ditambah n, itu adalah rumus suku ke n-nya. Suku ke n-nya n kuadrat tambah n. Atau boleh juga dijabarkan n dikali n tambah 1 ya. Ini boleh, ini juga boleh. Nah, berapa suku ke-8? Tinggal kita ganti n-nya sama dengan 8 dalam rumus ini ya. Berarti U8 kita milih yang ini aja, n kuadrat tambah n. Tentu di sini 8 kuadrat ditambah 8. Ini 64 ditambah 8. 8 kuadrat 64 tambah 8. Hasilnya adalah 72. Jadi suku ke-8-nya adalah 72. Boleh kita gunakan rumus ini, hasilnya akan sama ya. Kita lihat. N-nya tadi adalah 8 tambah 1. Berarti 8 dikali 9. Hasilnya juga 72. Jadi boleh gunakan rumus ini, boleh gunakan rumus yang ini. Silahkan pilih. Oke, seperti itu. Pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe video ini jika bermanfaat dan bagikan supaya yang lain bisa juga menonton video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.